sekarang polisi malah mendapat dukungan masyarakat karena berbagai strateginya. Dan mungkin juga ini diperparah, tanda kutip begitu, karena pimpinan KPK yang sekarang kan memang kontroversi sejak awal. Gitu. Sebenarnya Dewan Pengawas KPK lebih aktif dari biasanya. Dulu defensif, ada laporan juga terlalu rumit birokrasi, prosedurnya, sampai berbulan-bulan begitu. Atau agak pada posisi seperti tanda kutip masih melindungi begitu, tapi nampaknya yang kasus ini beliau aktif gitu. Saya tahu persis itu. Kalau sampai minggu depan tidak ada pengumuman tersangka, maka penyidik Polda Metro Jaya saya gugat pra peradilan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Kalau ini benar terjadi nanti, ini yang malu bukan hanya insan KPK atau yang asalnya lembaganya misalnya kepolisian, tapi seluruh rakyat Indonesia, seluruh Republik malu. Ya, halo Tribuners, Anda saat ini sedang menyaksikan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, saat ini sedang tersandung kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Kasus dugaan pemerasan tersebut juga sudah diterima pihak Kejaksaan Tinggi Jakarta dari Polda Metro Jaya. Kemudian saat ini Tribuners, Ketua KPK Firly Bahuri juga sedang dilaporkan ke Dewas KPK terkait dengan beredarnya foto Firly dengan Yassin Limpo yang diduga terkait dengan kasus pemerasan Firly terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan untuk membahasnya lebih jauh terkait kasus Firly Bahuri, Tribuners, saat ini kita akan berbincang dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Pak Boyamin Saiman, yang saat ini sudah tersambung melalui Zoom dengan Tribun News. Halo Pak Boyamin, selamat sore. Selamat sore, Apia. Selamat sore Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Hari Minggu sore-sore kita ganggu nih Pak. Nggak apa-apa, kan berkebun aja. Oke siap Pak. Nah nih setelah menyelesaikan berkebunnya kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih Pak mengenai kasus Ketua KPK Firly Bahuri. Mungkin Bapak juga udah tahu ya perkembangan kasus terbarunya kemarin habis pihak Polda Metro Jaya telah melakukan penggeledahan di 2 rumah Firly nih Pak. Update terakhirnya nih sampai sejauh ini tanggapan Bapak mengenai kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo gimana Pak? Pertama, jangan lupakan dulu korupsinya atau dugaan korupsinya Pak Yassin Limpo. Jadi jangan sampai kita juga karena hiruk pikuknya terhadap urusan Pak Firly kita melupakan Pak Yassin Limpo. Jadi dugaan korupsi yang dilakukan Pak Yassin Limpo juga kita harus dorong, kita paksa KPK untuk juga cepat menangani perkara ini sehingga terkuak dan terungkap prosesnya korupsinya. Yang waktu itu kan juga ada 3 klaster. Izin atau rekomendasi izin impor ekspor komoditas pertanian, bawang misalnya, kedua berkaitan dengan pegawai, dugaan ada pungli, pungutan liar dan upeti gitu, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan proyek-proyek. Gitu. Jadi ini harus segera dituntaskan oleh KPK sendiri. Gitu. Jadi harus kita ingatkan, jangan sampai itu kita lupakan itu. Gitu. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan Pak Firly sendiri. Memang ini saya di luar jangkauan pemikiran sederhana saya, artinya di luar ekspektasi saya. Karena apa? Ternyata Polda Metro Jaya itu berani tanda kutip menantang KPK untuk supervisi. Gitu. Jadi ini yang menurut saya kemudian mungkin belajar dari kasus-kasus masa lalu ketika polisi dikatakan cicak buaya. Gitu. Kan gitu. Jadi waktu kasus-kasus lama zaman Abraham Samad, Bambang Wijayanto, sebelumnya bahkan Chandra Hamzah sama Samad Budi Trianto itu dulu kan cicak buaya gitu. Dan saat itu polisi tanda kutip dalam keadaan yang dimusuhi masyarakat karena dianggap tanda kutip lah ya menyerang KPK atau bahkan ada upaya menghancurkan KPK. Nah, nampaknya kepolisian daerah Metro Jaya ini paham tentang itu, maka sejak awal dia terbuka, mulai penyelidikan sudah terbuka, penyidikan terbuka,
SPDP juga terbuka. Terus kemudian yang paling saya apresiasi adalah ketika dia Polda ini menyurati KPK minta disupervisi. Gitu. Jadi bahasanya supaya tidak dituduh kriminalisasi dan lain sebagainya, itu yang pertama. Kedua juga bahwa dia percaya diri gitu, bahwa saya ini punya bahan loh, punya bukti loh, enggak apa-apa, ayo datang ke sini, silahkan ikut mensupervisi, silahkan lihat gitu, kira-kira kan gitu kan. Jadi kalau ini kira-kira alat buktinya minim dan ada upaya agenda di belakang itu, saya yakin tidak berani minta supervisi. Nah, yang justru yang agak berbanding terbalik itu atau ada secara ilmu komunikasi lah tidak enak itu ketika KPK sampai sekarang belum mengiyakan dan kesannya malah seperti menghindar gitu. Jadi ini ditanya Pak Gufron kemarin sampai posisi terpepet alasannya ya supervisi biasanya kalau sudah mangkrak 2 tahun. Nah, itu kalau istilahnya memang perkara mangkrak. Tapi kalau penegak hukum yang lain, kejaksaan atau kepolisian itu minta supervisi sejak awal boleh-boleh aja ya. Karena memang dalam undang-undang KPK itu kan memang melakukan supervisi gitu terhadap penanganan korupsi oleh penegak hukum yang lain. Jadi kalau ini bahkan biasanya kan kalau disupervisi penegak hukum polisi jaksa itu kan nggak mau, seakan-akan segan. Kayak dicampuri, diintervensi. Tapi kalau ini kan malah nantang sejak awal gitu. Jadi ini mestinya KPK langsung ya oke, gitu kan. Itu yang harusnya kita harapkan, Abia, mestinya KPK segera mengiyakan itu. Oke. Jadi justru Pak Boyamin kaget ketika langsung dilakukan penggeledahan ya Pak ya kemarin, sedangkan ini justru malah pesimis ke arah KPK-nya karena supervisinya tadi belum dioke-okein terus ya Pak ya? Iya, justru itu dalam tanda kutip sekarang polisi malah mendapat dukungan masyarakat karena berbagai strateginya. Dan mungkin juga ini diperparah tanda kutip begitu, karena pimpinan KPK yang sekarang kan memang kontroversi sejak awal gitu. Jadi kemudian tidak menangani kasus-kasus besar, kasusnya remeh, level-level bupati atau OTT lagi gitu. Rencana pencegahan yang digembar-gemborkan sejak awal juga tidak ada hasilnya sampai sekarang gitu. Jadi ini kemudian masyarakat kepercayaan sangat rendah dan survei juga begitu. Apalagi ketika dibandingkan dengan survei Kejaksaan Agung yang 80 poin ke atas, sementara KPK hanya di 70-an. Kasus-kasus besar ditangani Kejaksaan Agung, Asabri, Jiwasraya, Suri Lali, sehingga minyak goreng tersedia. Begitu. Jadi ini proses-proses yang menurut saya juga dari sisi jumlah ratusan triliun yang bisa diselamatkan begitu, yang diproses itu. Sementara KPK hanya level-level puluhan miliar, paling ratusan miliar. Jadi inilah yang kemudian nampaknya masyarakat sudah tidak begitu antusias untuk mendukung KPK, dan bahkan tanda kutip selalu bahasanya kalau kita baca komentar-komentar netizen itu kan mencurigai pimpinan KPK ini ada apa ini, misalnya Harun Masiku tidak ditangkap-tangkap misalnya. Jadi ya banyak kontroversi, apalagi kontroversi pimpinan yang lain, Bu Lili Pintauli dulu bagaimana juga berusaha dibela Pak Firly dengan cara mengurus pengunduran dirinya supaya tidak kena dewas KPK. Nah, inilah yang kemudian masyarakat seperti antipati terhadap KPK sekarang itu. Seperti ini berbalik dulu kalau ada perseteruan KPK dengan kepolisian, masyarakat berbondong-bondong membela KPK. Kalau sekarang minim betul, yang bela KPK nampaknya nggak ada. Ya memang ini suatu keprihatinan, sebenarnya saya sedih juga gitu. Apakah KPK seburuk itu gitu, kemudian jadi agak sedih gitu. Oke Pak, berarti ini kan Bapak tadi bilang kalau misalnya agak kaget dengan langkah-langkah Polda yang berani gitu ya Pak ya di kasus ini. Berarti optimis ya Pak ya dengan Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus ini Pak? Sepanjang pengamatan saya, penelusuran saya, tanda kutip saya kadang-kadang jadi detektif partikelir begitu. Apa yang ditangani oleh penyidik Polda itu on the track dan sudah jalur yang benar, dan kira-kira nanti rumusannya itu seperti apa. Paling tidak seperti pasal yang disangkakan itu tertinggi pemerasan, di bawahnya adalah gratifikasi, pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, yang terakhir adalah pasal 36 Undang-Undang KPK, di mana pimpinan dilarang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pasien KPK. Nah, itu yang nampaknya yang kemarin fokus di yang ketiga ini, seperti
pendalaman foto pertemuan gitu. Nah, atau dugaan penggeledahan yang di Jalan Kertanegara, rumah itu kata. Berdasarkan pengakuan lawyernya Pak Yassin Limpo katanya pernah bertemu di situ. Gitu. Tapi seperti biasanya Pak Firly defensif begitu, seperti kemarin waktu pemeriksaan di Bareskrim menghindar itu, datang dari ruang Rupatama, terus kemudian habis itu pulangnya juga ternyata modelnya teman dan menghindar. Kira-kira gini, kalau saya punya pengalaman ke Bareskrim itu masuknya dari ruang utama itu memang bisa langsung akses ke Bareskrim. Nah, Bareskrim kemudian ada lantai 2-3 parkiran. Nampaknya mobilnya menjemput terus turun dalam keadaan mobil diam, mobil lain teman-teman tidak waspada terhadap mobil itu gitu. Jadi sehingga ya lolos dari teman-teman yang menghadang gitu. Nah, ini yang nampak kemudian pengalaman saya dulu waktu saya melaporkan dugaan pelanggaran etik ke helikopter itu, Pak Firly kan sangat defensif dan diam, tidak menjawab apa-apa. Nah, saya kan kadang-kadang berpikir, kalau pada posisi tanda kutip itu seakan-akan ini Pak Firly di terpojok malah sangat defensif gitu. Dan saya ya, agak kaget ketika kemarin itu kok malah kelihatan menghindar gitu. Dan sampai disusun rapi bagaimana cara masuk dan cara keluarnya gitu. Dan itu bukan dilindungi bahkan oleh kepolisian loh sebenarnya gitu, hanya pinter cara masuk dan cara keluar aja bagaimana caranya keluar gitu. Nah, mudah-mudahan besok kalau Pak Firly diperiksa lagi di Bareskrim jangan sampai teman-teman belajar dari pengalaman kemarin, jangan sampai lolos deh itu. Nanti strateginya kira-kira itu loh caranya. Kemarin pulangnya itu nampaknya mobilnya itu naik ke lantai 2. Jadi parkiran lantai 2, kemudian masuk terus turun gitu. Jadi dikira mobil biasa karena mobil beda gitu. Jadi yang itu kira-kira teman-teman harus waspada itu kalau besok lagi ada pemeriksaan untuk Pak Firly. Jadi ini dengan juga gini, kalau kita bicara agak memasuki materi dari sisi detektif saya begitu, yang juga berikutnya adalah cara yang dikerjakan oleh Polda Metro itu berkaitan diletupkan sedikit aja, katakanlah mercon lah, bahwa Pak Firly diduga begini gitu. Terus Pak Firly kan waktu itu pertama ya langsung seperti itu nyamber gitu, bahwa tidak pernah melakukan pertemuan dengan Pak Yassin Limpo kecuali di rapat terbatas, rapat kabinet. Nah, belakangan ada foto yang beredar, saya yakin itu juga bocoran bisa jadi dari dalam begitu, foto pertemuan di lapangan bulu tangkis. Nah, bingung. Nah, itu mungkin Pak Firly kaget. Seperti dulu saya juga begitu. Saya munculkan adalah ketika Pak Firly tidak pakai masker. Saya anggap tidak memberikan teladan. Nah, menjawab apa-apa. Nah, terus kemudian 3 hari kemudian saya buka fotonya ketika naik helikopter. Nah, langsung gitu. Jadi nampaknya apakah penyidik Polda ini masih punya amunisi-amunisi lagi? Termasuk kemarin adalah ketika tiba-tiba penggeledahan di rumah Jalan Kertanegara. Kita semua kan kaget, itu urusan apa? Kan jadi gitu kan. Ngertinya kan Pak Firly itu rumahnya ya di Bekasi itu, yang gerbangnya ada bintang 4-nya itu gitu. Saya punya fotonya itu. Karena Pak Firly itu layak dapat bintang 4, gapurannya juga dapat ada bintang 4-nya gitu. Jadi saya paham rumahnya di situ. Tiba-tiba rumah di Kertanegara digeledah. Nah, kejutan apa lagi? Nampaknya ini menurut saya penyidik Polda ini punya banyak hal yang kira-kira sebagai amunisi gitulah, ya kira-kira gitu. Oke, nah kalau terkait rumah Kertanegara itu kan Pak, kemarin dari pihak kepolisian, Bapak Ade Safri mengumumkan kalau misalnya ada barang bukti yang diambil dari Kertanegara, Jalan Kertanegara itu, tapi dari pihak Pak Firly bilang nggak ada barang bukti yang diambil. Nah ini mungkin Pak Boyamin ada bocorannya nggak sih Pak soal barang bukti tersebut? Berarti ini kan kalau ada barang bukti semakin menguatkan kasus ini ya Pak, ya kita nggak tahu Pak kalau misalnya mungkin saja diumumkan tersangka dalam waktu dekat kan ya Pak ya? Ya. Jadi ini ada 2 hal. Kalau lawyer itu mengumumkan tidak ada barang bukti yang diambil itu maksudnya dari rumah yang di Bekasi, yang di Galaksi. Itu memang tidak ada, nampaknya tidak ada yang bisa diambil di sana. Nah, itu yang dinyatakan oleh lawyernya Pak Firly. Tapi kalau yang ke Kertanegara tidak ada penjelasan dari lawyernya Pak Firly, justru ada penjelasan dari Polda. Nah, itu mungkin juga salah satu strateginya Polda, sengaja mendiamkan aja biar lawyernya bicara gitu. Dari pihak Pak Firly-nya. Pak Firly-nya ngomong, enggak ada barang bukti. Baru dibukalah, oh kita dapat barang bukti kok dari rumah Kertanegara. Nah, kaget lagi kan gitu kan. Nah, ya kira-kira kan itu pasalnya itu kan pasal 36 itu pertemuan. Jadi bisa jadi ada CCTV, ada laptop, ada
alat komunikasi atau apapun yang diperoleh di rumah itu, atau setidaknya minimal bahasanya ini dari sisi identifikasi, ya. Misalnya pertemuan waktu itu Pak Yassin Limpo menggunakan baju apa, Pak Firly menggunakan baju apa pada saat pertemuan katakanlah 6 bulan yang lalu misalnya gitu. Nah, kemudian dicari, oh bajunya masih ada gitu, oh bajunya batik motif ini masih ada. Seperti fotonya Pak Firly dengan Pak Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis itu kan pakai kaos, celana pendek, sepatu. Nah, itu saya yakin itu juga akan dicari oleh penyidik gitu, karena memang itu membuktikan ada pertemuan bahwa Pak Firly ternyata memang punya kaos itu, celana itu, sepatu itu, gitu loh. Jadi ya kadang-kadang teman-teman penyidik itu kadang-kadang hal yang seakan-akan dari kacamata awam umum itu remeh-temeh. Ngapain sepatu diambil, ngapain kaos diambil. Justru padahal itu penting untuk membuktikan bahwa memang ada pertemuan di lapangan bulu tangkis dengan kaos dan sepatu tersebut gitu. Kaosnya masih ada, sepatunya masih ada gitu loh. Jadi ini barang bukti itu beda dengan alat bukti. Jadi ini rangkaian-rangkaian sesuatu yang bisa menganggap itu sebagai petunjuk bahwa terjadinya suatu kegiatan. Nah, kegiatan itu pidana atau bukan, nah nanti polisi atau penyidik yang merumuskan itu ya. Oke, siapa? Tadi balik lagi kita ke awal ya Pak ya, mengingat tadi Bapak mengingatkan juga untuk jangan lupa dengan kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang dilakukan Pak SYL, dan Bapak juga mengkritik, sering melaporkan Pak Firly juga di kasus SYL ini. Berarti ada kesimpulan nggak sih Pak dari Bapak? Yakinkah Firly melakukan pemerasan Pak di kasus ini Pak? Versi saya gitu, kira-kira gratifikasi lah. Gitu. Jadi tidak mungkin sampai level pemerasan, karena nampak diduga ini kan Pak Yassin Limpo yang butuh, gitu loh. Jangan sampai diproses hukum kan gitu. Jadi kalau bicara aktif dan pasif itu, kalau kita belajar kalimat bahasa Indonesia aktif dan pasif, nampaknya yang aktif itu Pak Yassin Limpo. Buktinya apa? Mendatangi ke lapangan bulu tangkis. Seorang menteri ngapain mendatangi, kecuali kalau ikut bermain bulu tangkis, dan lapangan bulu tangkisnya itu ya biasa-biasa aja kok, tidak eksekutif gitu kira-kira gitu. Jadi saya rasanya itulah kelihatan bahwa yang butuh itu adalah Pak Yassin Limpo. Jadi sebenarnya kalau dari kacamata hukum mungkin bisa jadi ini suap gitu. Jadi malah bahkan begitu gitu. Tapi apapun, entah suap, entah gratifikasi atau pemerasan, tapi persoalannya kan diduga Pak Firly menerima sesuatu, ya katakanlah uang gitu kan. Nah, dari sisi itulah yang kemudian rasanya mungkin kacamata saya tengah-tengah gratifikasi. Jadi menerima sesuatu dalam jangka waktu 30 hari harus lapor KPK. KPK kemudian menentukan apakah yang diterima itu boleh saya ambil atau harus diambil negara. Kan gitu, sebenarnya kan gitu. Konsepnya gratifikasi itu hanya gitu aja, supaya orang tidak menggampangkan konflik kepentingan menjadi sesuatu yang menjadi alasan pembenar untuk menerima sesuatu dengan alasan saya pernikahan anak saya kemudian disumbang, masa disumbang kok sampai 1 miliar itu kan. Padahal kalau bukan pimpinan KPK nggak ada orang nyumbang 1 miliar kan, paling nyumbang ya 1 juta lah atau 500.000 kan gitu. Jadi atau banyak hal-hal yang lain. Kenapa ini pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 99 ini kita sebut istilah gratifikasi? Justru rumusan pidananya adalah bukan penerimaannya, tapi lapornya gitu loh. Jadi rangkaian lapornya itulah yang dianggap perbuatan pidana. Ketika Anda sebagai penegak hukum atau penyelenggara negara mendapatkan sesuatu supaya ini tidak ada konflik kepentingan, apalagi suap dan lain sebagainya, maka menjadi kewajiban Anda untuk melapor kepada KPK. Nah, KPK nanti menentukan. Gitu loh. Jadi kalau orang misalnya ragu atau tidak enak untuk mengembalikan gitu, menerima gitu. Seperti saya dulu zaman kasus terkait dengan Joko Chandra itu, saya terima duit $100.000 Singapura, 1 miliar sekian. Saya ragu, daripada timbul masalah, gitu loh. Jadi kemudian saya laporkan KPK. Maksudnya itu ideologinya atau maksudnya itu terkandung supaya orang ada saluran ketika ini menerima sesuatu. Supaya saya kalau toh harus menyerahkan pada negara karena terkait dengan jabatan saya juga nggak apa-apa. Daripada saya kemudian ternyata diketahui belakangan ternyata itu suap. Ternyata dia ngincar proyek apa yang saya tidak tahu. Ternyata yang ngerjakan anak buah saya misalnya gitu loh. Jadi itu loh ideologinya gratifikasi adalah
melapor atau tidak melapor. Ketika Anda tidak melapor jangka waktu 30 hari, maka kena ketentuan pasal tersebut. Gitu. Jadi mempersalahkan penegak hukum atau penyelenggara negara yang menerima duit untuk melaporkan secara sukarela pada negara. Tapi kalau Anda tidak mau, ya berarti disitulah gratifikasi atau penerimaan lah, atau pada posisi apapun namanya itu bisa aja kontennya itu suap, gitu, kontennya pemerasan. Tapi kalau tidak bisa dikatakan pemerasan atau suap, gitu, karena rangkaiannya misalnya bisa aja yang pertama suap nih, karena saya yang pengen. Tapi habis itu ternyata karena gara-gara ada yang nyuap, kemudian si penegak hukum yang nakal tadi, kemudian malah ketagihan gitu, malah minta lagi. Nah itu yang kedua, ketiga, keempat itu namanya pemerasan, gitu loh. Jadi itu rumusan-rumusan itu kalau saya minimal. Kalau toh itu nanti dugaan itu penerimaan itu adalah gratifikasi. Nah, sekarang Irwan Anwar, Kapolrestabes Semarang yang pernah diperiksa sebagai saksi itu diduga sebagai utusan. Nah, kan itu. Nah, sekarang apa kata dia gitu ketika diminta keterangan? Apakah dia menyatakan tidak tahu menahu, tidak menyerahkan apa-apa, atau menyerahkan sesuatu tapi tidak tahu isinya, atau menyerahkan sesuatu tahu isinya, kan itu. Dan berapa kali gitu kan? Kalau dari rumusan yang pernah kita dengar itu kan 2 kali. Kira-kira rumusan itu bisa jadi konteksnya kalau dari sisi Pak Yassin Limpo itu memberikan honor karena ada kegiatan di Kementerian Pertanian minta pendampingan dari KPK. Ada MOU lah untuk pencegahan. Kedua, bisa jadi habis itu ada hari raya, mungkin THR. Nah, seperti apa? Nah, ini kan yang kalau ini benar THR, jumlahnya berapa? Kalau besar, makanya itu perlu dilaporkan pada KPK, dilaporkan pada lembaganya sendiri. Layak atau boleh nggak diterima yang tanda kutip dikontenkan itu dengan honor. Yang kedua misalnya THR, misalnya begitu. Nah, itu bolehkah menerima THR kan misalnya kan begitu. Nah, itulah yang konstruksinya. Kemudian yang ketiga bisa jadi yang lapangan bulu tangkis itu ada antara ajudan, apakah ada penerimaan atau penyerahan sesuatu misalnya itu. Nah, inilah yang saya dengar atau saya pantau begitu, meskipun juga ditambah analisa begitu yang sedang didalami oleh penyidik Polda Metro Jaya gitu. Jadi ini nanti kita lihat rangkaian-rangkaian itu seperti apa, dan saya hanya pada posisi hanya clue aja dan tidak ingin memperjelas lebih jauh karena nanti saya kena undang-undang rahasia, membuka rahasia gitu kan. Jadi, Oke Pak. Jadi kita sama-sama menanti nih ya Pak kejutan-kejutan pekan ini. Setelah pekan lalu kejutannya cukup banyak nih, pekan ini juga sangat dinantikan nih Pak. Apalagi terlebih kita bergeser ke KPK, ini kan juga ada kasusnya di Dewas KPK, ada pemanggilan-pemanggilan juga. Walaupun Pak Firly ini minta penundaan ya Pak ya terkait dengan pemeriksaan di Dewas KPK ini. Nah kalau di Dewas KPK sendiri, tanggapan Pak Boyamin gimana Pak mengenai kasus ini Pak? Saya buka dikit di forummu boleh, Pak, ini. dibuka Tribun. banyak juga nggak apa-apa Pak. Jadi sebenarnya Dewan Pengawas KPK lebih aktif dari biasanya. Gitu. Jadi lebih aktif ya Pak ya? Lebih aktif dari biasanya. Karena dulu defensif, ada laporan juga terlalu rumit birokrasi, prosedurnya sampai berbulan-bulan begitu. Atau agak pada posisi seperti tanda kutip masih melindungi begitu, tapi nampaknya yang kasus ini beliau aktif gitu. Saya tahu persis itu. Dewan Pengawas itu sampai berbagi tugas. Bapak A menghubungi siapa untuk memperdalam atau memperluas cakrawalanya. Bapak B menghubungi siapa lagi. Ada penugasan-penugasan begitu. Saya tahu itu, dan nampaknya Dewan Pengawas nampaknya tidak ingin sesuatu dianggap lemot lagi gitu. Itu sudah berbagai sudah tidak defensif lagi, aktif bahkan itu. Kedua mungkin juga kalau sampai level begini kira-kira. Sampai kalau ini betul-betul ada gitu dan bahasanya ini level keterlaluan, maka mereka bahasanya sudah tidak ada ampun lagi gitu, kira-kira gitu. Berarti mungkin sebelumnya itu barangkali dengan harapan masih bisa diperbaiki, banyak kemudian tanda kutip diampuni gitu, sehingga sanksinya ya ringan-ringan aja lah kira-kira gitu. Nah kalau ini gitu
nampaknya yang justru kemarin misalnya Pak Samsudin Haris itu ditanya wartawan penundaan gitu dan lain sebagainya, beliau nampak agak jengkel gitu. Maunya pengen cepet, kalau setelah tanggal 8 itu kelamaan. Nggak pernah kan begini sebelum-sebelumnya gitu kan. Kalau ya penundaan 2 minggu itu wajar aja terhadap pemanggilan dulu, ya udahlah dimaklumi gitu kan. Karena memang Dewan Pengawas itu tidak ada upaya paksa untuk memanggil, menjemput paksa kan nggak ada gitu misalnya. Jadi semaunya kapan gitu. Tapi ini kan paling tidak dari pernyataan aja kelihatan nggak nyaman gitu kan. Seperti tanda kutip jengkel gitu. Ya kalau setelah tanggal 8 ya kelamaan kan gitu kan. Jadi ada sesuatu yang dari sisi bahasa itu sudah diametrikal gitu. Bukan satu kelompok tapi sudah 2 kelompok yang tanda kutip berhadapan-hadapan gitu. Jadi ini saya melihatnya kalau Dewan Pengawas ini menurut saya sudah lebih baik dari kemarin-kemarin lah. Bocorannya itu aja, Ab, ya. Oke, jadi ini ada peningkatan semangat gitu ya Pak dari Dewas KPK untuk mengusut kasus ini ya Pak. Tapi kalau bisa dilihat-lihat nih tendensi omongan kita hari ini, Pak Boyamin ini optimis sih sama dua-dua pihak nih Pak ya. Dari Polda optimis, dari Dewas KPK optimis. Ada apa Pak sampai seoptimis itu Pak saat ini Pak? Justru itu, tolong dibaca. Kenapa saya optimis kan gitu kan? Kira-kira cluenya gitu. Apakah akan terjadi pengumuman di pekan ini Pak? Ya gini aja saya balik, biasanya kalau sampai minggu depan tidak ada pengumuman tersangka, maka penyidik Polda Metro Jaya saya gugat pra peradilan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Wow. Jadi gampang aja gitu. Kalau saya artinya optimis itu kan saya akan pada posisi tindakan-tindakan selanjutnya. Jika minggu depan tidak ada penetapan tersangka, maka hari Jumat itu paling cepat gitu, atau paling lambatnya minggu depannya pasti saya daftarkan gugatan pra peradilan melawan Polda Metro Jaya dalam perkara ini gitu. Karena saya anggap menurut versi saya alat-alat buktinya cukup kok. Kenapa tidak berani menetapkan tersangka? Gitu bocorannya gitu Ab ya. Kelamaan ya berarti menurut Bapak. Iya. Karena menurut saya yang pasal 36 itu kan sudah ada alat buktinya, barang buktinya, foto itu gitu. Dan kemudian Pak Firly akhirnya mengakui kan gitu. Dan itu jebakan Batman kan tadinya tidak ada, terus kemudian ngakunya tidak pernah bertemu di luar, tiba-tiba itu ada gitu. Nah, persoalannya Pak Firly ngomong bahwa itu dilakukan 22 Maret tahun 2022. Belum penyidikan, belum penyelidikan. Belum ada kasus di Kementerian Pertanian. Belum ada kasus itu. Tapi kan kemudian kemarin Direktur Pengaduan Masyarakat kan dipanggil penyidik Polda Metro nih. Ini barang masuk kapan? Kan gitu. Jangan-jangan masuknya surat pengaduan dan lain sebagainya, dugaan korupsi, pungli dan lain sebagainya Kementerian Pertanian yang melibatkan menteri itu sudah terjadi tahun 2021. Nah, kan gitu. Sehingga sebenarnya barang itu sudah masuk. Nah, kategorinya ini apakah kategori pasal 36 atau tidak, disitulah akan ada perdebatan antar ahli, antar persepsi kan gitu. Tapi bahwa sederhana gitu, bagi saya adalah rangkaian peristiwa ketika Pak Yassin Limpo berusaha menemui Pak Firly, bahkan sampai di lapangan bulu tangkis. Kalau kira-kira tidak ada maksud dan kepentingannya, saya yakin tidak akan melakukan itu Pak Yassin Limpo gitu loh. Lebih enak ya ketemu di kantor lah kan gitu kira-kira kan gitu, atau bertemu di mana lah, di istana atau di rumah makan kegiatan atau di hotel gitu, nggak sampai harus bersusah payah Pak Yassin Limpo mendatangi Pak Firly. Kalau kira-kira tidak dalam rangka tolong dong Pak saya jangan diproses kasus di Kementerian Pertanian, kira-kira ngomongannya gitu nggak kira-kira? Saya yakin ngomongannya paling tidak ya sewarna itulah gitu. Jadi yang butuh itu adalah Pak Yassin Limpo. Butuh kenapa? Ya karena sudah tahu dia sudah ditangani oleh KPK. Ada pengaduan masyarakat, ada telaah, dan saya yakin bagian telaah itu sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan untuk meminta informasi, meminta dokumen, segala macam, dan kemudian nyampailah kepada Pak Yassin Limpo gitu. Jadi ini yang menurut saya mestinya gampang lah, kira-kira gitu untuk pembuktiannya itu dari rangkaian. Kan memang peristiwa pidana itu ada peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3 diurai, kemudian digabungkan ditarik benang merah, kan maksudnya begitu. Misalnya dalam kasus pencurian, mana ada pencuri yang ngaku, tapi ada peristiwa TV hilang.
terus kemudian dilacak-lacak orang sekitar situ yang kira-kira berpotensi jadi pencuri siapa, dicek apakah dia di rumah, saksinya siapa. Dari 2 peristiwa misalnya ada TV yang hilang, ada seseorang yang kemudian ketahuan tidak ada di rumahnya pada jam 3 pagi. Nah, kira-kira ini berarti yang orang itu yang ambil TV, kan begitu. Kira-kira rangkaian-rangkaian cara menangani sebuah tindak pidana itu kira-kira begitu. Oke Pak, nah tadi kalau misalnya kita ngomongin ya Pak ya, kasus ini Pak, ini kan kayak seorang menteri ngajak ketemu ketua KPK, istilahnya kita harusnya takut lah, gitu kan. Ini kan ketua KPK nih ada kasus korupsi gitu kan, berarti Pak. Ini berarti kalau misalnya Bapak menilai sendiri gimana sih Pak, saat ini posisi Pak Firly Bahuri sendiri Pak, atau mungkin ada saran atau ada yang Bapak ingin tekankan kepada Pak Firly, terlebih ini udah banyak nih ya Pak ya kasus-kasusnya, istilah katanya sampai dewas aja nih udah gercep gitu Pak sekarang Pak, dengan tingkah laku Pak Firly saat ini Pak. Pak Firly itu sering mengatakan bahwa dia cinta negerinya dan cinta bangsanya yang bebas korupsi. Nah, sekarang persoalan begini, maka menurut saya demi perjuangan dan pengorbanan beliau selama ini adalah mengambil langkah satu-satunya yang memungkinkan beliau membantu bangsa ini dengan cara mengundurkan diri. Karena apa? Ini meringankan beban KPK secara kelembagaan. Karena apa? Kalau Pak Firly tetap jadi ketua KPK, kesannya ini adalah pertarungan antara kepolisian dan KPK. Sementara ini adalah sebenarnya bisa jadi diduga oknum. Nah, kalau mengundurkan diri, Pak Firly satu, itu akan lebih fokus menangani perkara ini. Paling tidak menonaktifkan dirilah. Gitu. Nah, dengan begitu KPK kemudian tidak perlu harus mengurusi urusannya Pak Firly lagi. Biro hukumnya, deputi penindakannya, kayak kemarin Pak Asep itu harus menemani, padahal dia tugasnya masih banyak pemberantasan korupsi kan. Jadi ini yang mestinya supaya bangsa ini tidak tersandera dan segera bangun dalam konteks salah satu komponennya yaitu KPK segera bangun dan bangkit kemudian menangani korupsi yang besar-besar, tunjukkan bahwa KPK masih ada, KPK masih hebat dan kemudian menunjukkan kerja-kerja nyata dengan bahkan level korupsi-korupsi besar yang ditangani. Nah, dari sisi itu kemudian apa? Ya artinya kalau ini bebannya terkurangi, terkurangi dari beban Pak Firly ini dengan cara mengundurkan diri. Menurut saya itu yang paling gentleman, elegan, dan kemudian semua ada segregasi. Mohon maaf ini istilah pemisahan gitu. Jadi pemisahan kelembagaan dan pemisahan kepentingan pribadi. Jadi ini saya kira Pak Firly mestinya membebaskan KPK dari beban-beban itu dengan cara mengundurkan diri atau menonaktifkan diri sehingga fokus menghadapi kasus hukumnya gitu. Dan sebenarnya saya kan mengatakan kalau ini nanti minggu depan itu tidak cukup bukti, ya menurut saya penyidik Polda Metro Jaya harus tegas mengatakan bahwa dihentikan. Soal nanti ada bukti baru ya dibuka penghentian penyidikannya. Dan kalau Pak Firly fokus gitu, kalau Pak Firly fokus ya bisa jadi dengan membuka argumen, bukti segala macam sehingga mementahkan alat bukti yang ada di kepolisian dan kemudian gelar perkara, dinyatakan perkara tidak bisa ditindaklanjuti, tidak bisa dilanjutkan, kurang bukti atau kurang memenuhi unsur. Kemudian berhenti, selesai, Pak Firly menjadi dihentikan kasusnya bisa jadi dan kemudian akan fokus menjadi lagi pimpinan KPK. Jadi saya berharap ini segera, kenapa saya harus sampai pada posisi mengajukan gugatan? Karena supaya segera ada kepastian minggu depan. Jangan disandera bangsa ini dengan cara saling sandera antar lembaganya. Ini kan bisa aja seperti polisian menyandera KPK, KPK bisa menyandera kepolisian. Bisa jadi KPK atau Pak Firly-nya itu bisa aja mencari-cari borok-boroknya oknum di kepolisian misalnya begitu untuk membuat keseimbangan. Nah, kita kan berarti mestinya dua lembaga ini fokus memberantas korupsi, tapi malah hanya fokus kemudian tanda kutip saling buka borok. Nah, kan menjadi rugi kita membayar mereka-mereka untuk dengan duit rakyat, tapi kenyataannya malah hanya berusaha saling buka borok gitu misalnya. Ini kan ya meskipun ya bisa aja kalau memang ketemu data-data korupsinya ya diproses nggak masalah, tapi ini saya berharap ini segera tuntas, segera selesai minggu depan. Kalau tidak cukup bukti hentikan dan segera kita hajar habis-habisan korupsi.
Oke, siap. Jadi ini langkah tegas ditunggu Pak Boyamin juga karena siap melaporkan juga ya Pak ya, pekan depan ya Pak ya. Oke, Ya, tapi ini gitu. Pak, nih pertanyaan terakhir Pak mengenai kasus ini Pak. Ini kan istilah katanya Pak Firly ini kasus di Polda Metro Jaya, beliau juga dari Korps Bayangkara Pak. Nah ini gimana nih Pak kalau menurut Bapak dengan relasi seperti itu Pak? Apakah akan ada kekuatan yang menyelamatkan Pak? Silakan pertanyaan terakhir dijawab Pak. Kalau bicara mungkin, ya mungkin aja gitu. Mhm. Yang namanya last minute, H-1, misalnya katakanlah hari Rabu mau diadakan gelar perkara penetapan tersangka. Tiba-tiba hari Selasa malamnya ada sesuatu badai atau apa penyelamatan itu. Itu ya bisa aja gitu kan. Ada kompromi, bisa aja begitu. Mhm. Ya, ini kan dugaan, bukan tuduhan saya loh, ya. Gitu. Bisa aja kalau bicara kemungkinan-kemungkinan. Gitu. Tapi kalau dalam posisi ini, menurut saya, karena masing-masing lembaga, terutama dulu yang tanda kutip dicap sebagai bagian dari korupsi sendiri, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian, mencoba membuat dirinya itu mampu menangani korupsi, bukan dicap sebagai bagian masalah atau dari kegagalan dari pemberantasan korupsi. Gitu. Nah, Kejaksaan Agung sudah berhasil. Nah, kepolisian ini nampaknya mencoba itu, meskipun rasanya juga nggak enak, tanda kutip melayani negara, membersihkan KPK, tapi dari oknum yang berasal dari dari dirinya gitu. Itu agak rasanya masyarakat juga curiga, jangan-jangan saling melindungi. Gitu. Ya kita tunggulah. Kalau bicara kemungkinan possible, impossible semua ada itu. Tapi kalau versi saya gitu, nampaknya ini tidak ada. Gitu. Jadi saya yakin ini akan berproses dan minggu depan ada penetapan tersangka. Kecuali ada tiba-tiba dewa dari langit turun. Nah, itu lain lagi nanti kita lihat. Nah, itulah yang kira-kira proses-proses yang mari kita tunggu bersama dengan berdebar-debar, dengan sesuatu yang kira-kira seperti ledakan, tapi sebenarnya juga kita malu loh, ya. Jadi jangan dikira saya gembira dengan proses ini, karena sebenarnya kalau ini benar terjadi nanti, ini yang malu bukan hanya insan KPK atau yang asalnya lembaganya misalnya kepolisian, tapi seluruh rakyat Indonesia, seluruh Republik malu. Bagaimana dulu cerita atau kisah nyata KPK-nya Hong Kong itu mampu membersihkan kepolisian dari narkoba dan judi. Dan kemudian Hong Kong jadi bersih. Tapi ini kan kita terbalik. Ternyata kepolisian malah menangani oknum pimpinan KPK yang diduga melakukan korupsi. Ini kan cerita sedih, bukan cerita yang patut dibanggakan gitu. Sehingga kalau KPK-nya Hong Kong itu bahkan difilmkan dengan berbagai versi dan orang-orang KPK-nya Hong Kong dan bahkan negara Hong Kong pun itu menjadi bangga karena negaranya jadi kemudian bersih gitu. Anti korupsinya hebat. Nah kalau kita ini misalnya suatu saat difilmkan kisah ini kita malu atau bangga ya? Malu gitu. Jadi ini yang malu seluruh Republik. Rasanya tolonglah ini segera tuntaskan, hentikan rasa malu ini dengan cara ya sudah kalau oknumnya nakal segera singkirkan, diamputasi. Tapi kalau memang tidak melakukan sesuatu yang buruk atau melakukan korupsi ya segera rehabilitasi dan kembalikan dan kemudian itu tadi bekerja sama-sama untuk menaikkan indeks persepsi anti korupsi kita yang kemarin turun. Kembalikanlah ke level 4 aja lah. Kalau istilahnya orang kan 40, kalau saya 4 itu. Jadi kemarin 3,7 turun lagi. Itu kan sayang sekali begitu. Dan kembalikan aja menjadi 4,0 gitu atau 4,1 gitu. Jadi mudah-mudahan dengan proses ini kemudian persepsi anti korupsi kita di akhir tahun nanti atau tahun depan menjadi naik lagi, itu yang harusnya jadi kita banggakan itu. Ya, makasih. Oke, siap Pak Boyamin. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga udah ngobrol-ngobrol dengan Tribunnews.com. Kita sama-sama menanti semua ya Pak ya, Tribuners juga, bagaimana perkembangan kasus ini. Karena udah cukup lama juga kasus ini sampai saat ini dan belum ada tersangka yang diumumkan. Atau mungkin tadi saran dari Pak Boyamin dihentikan dulu, lalu kemudian bisa dilanjutkan kembali. Nah, kita sama-sama menanti ini semua Tribuners. Terima kasih ya Pak Boyamin atas waktunya. Makasih, dan terima kasih juga. sore. Siapa? Terima kasih juga Tribuners sudah menyaksikan. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.